Selamat siang, jumpa kembali teman-teman di channel YouTube @Forex by Halim. Hari ini saya kedatangan teman lama saya, Angga. Dia juga seorang marketing profesional untuk bidang Forex. Dan hari ini saya akan berbincang-bincang untuk sharing, membagi sedikit pengalaman apa yang dilakukan saya dan teman saya ini sebagai satu wacana edukasi juga untuk Anda memperluas lebih jauh khasana pengetahuan Anda tentang bisnis Forex. Nah, kebetulan nih gue sekarang ketemu lu udah berapa lama nih kita jarang ngobrol lah ya. Lumayan. Nah, terus gue dengar nih banyak bilang nih katanya teman-teman kita tuh yang survive, yang bertahan di bisnis Forex ini, apalagi di bidang marketing itu sebenarnya sangat sedikit. Tapi Angga gue lihat kayaknya makin lama makin maju nih gitu ya. Coba boleh sedikit sharing dulu Angga, kira-kira sebenarnya udah berapa lama sih kerja di bidang ini? Mungkin orang-orang pengen tahu lah, sedikit interview dikit lah tentang lu. Jadi sebenarnya dibilang maju juga ya nggak maju-maju amat ya Pak ya. Bahaya. Survive lah, survive. Jadi sebenarnya kenal bidang trading ini dari 2012, cuma dalaminnya di 2014 lah, benar-benar dalamin sistemnya tuh ya. Awal-awal mah dengar-dengar dulu aja ya. Betul Pak. Terus. Di 2014 coba dalamin tentang tradingnya, mekanisme perdagangannya, ini order dilempar ke bursa atau gimana, ya gitu-gitu aja lah. Jadi dulu awal-awalnya lu itu marketing di broker lokal ya Pak ya? Iya betul. Kalau nggak salah ya, broker lokal ya. Dari broker lokal, marketing broker lokal. Sampai sekarang pun masih berjalan ya. Tapi gue dengarnya sekarang levelnya udah manajer nih. Iya betul. Oh, berarti udah kemajuan dong ya? Iya. Income 2 digit sih udah pasti lah ya. Nah, terus mungkin kalau tadi cerita tentang interview sedikit tentang latar belakang kenapa lu kerja ini, mungkin gue boleh nanya nih, kira-kira sebenarnya kalau lu sendiri secara pribadi, ini strategi apa sih yang lu pakai buat dulu awal-awal mencari klien tuh gimana ya? Ya kalau dulu malah gue bilang ya dulu itu lebih mudah dibanding sekarang ya. Oh gitu. Karena dulu tuh broker luar tuh jarang di Indonesia masuk di Indonesia. Jarang. Itu 2012. Masih belum terlalu kayak sekarang ini ya? Belum kayak sekarang ini kan udah banyak yang masuk lah gitu. Iya. Sebenarnya bedanya apa sih broker lokal dengan broker luar? Emang susahnya kenapa gitu? Ya bedanya karena pada umumnya orang Indonesia suka yang murah ya Pak ya. Oh murah. Murah ini pengertiannya apa nih? Jadi setiap di broker itu kan ada charge komisi. Ada biaya komisi. Ada biaya komisi ya kan. Ya wajar lah nasabah bayar komisi itu wajar. Ya semua pasti mau cari yang murah. Kita juga kalau belanja barang pasti mau cari yang murah ya. Betul. Nah masuknya broker luar ini kan ada yang free komisi Pak. Karena kan mereka juga nggak bayar pajak di Indonesia kan. Nggak ada legalitasnya, nggak ada yang. Jadi perusahaan luar tuh nggak perlu bayar pajak atau apapun di Indonesia gitu. Sedangkan perusahaan lokal ini kan ya kena komisi karena wajar lah. Mereka harus sewa gedung, bayar karyawan, ya kan, pajak segala macam. Kantor lebih jelas lah ya kasarnya gitu ya. Kantor lebih jelas. Jadi ada beberapa klien juga yang mendingan gue pakai broker luar karena nggak ada charge komisi segala macam. Dia orang milih broker luar karena mau cari murahnya aja ya. Betul. Cuma kan mereka nggak tahu dari segi legalitasnya kan di Indonesia nggak terdaftar. Oh ya, berarti secara nggak langsung menurut Angga ini kayak kurang aman ya sebenarnya ya? Ya menurut gua kayak gitu. Maksud gue gini loh Pak. Ya lu trading terserah mau trading di luar atau di lokal juga nggak masalah. Cuma kan dari legalitas kan ya di luar kita nggak ada legalitas di Indonesia. Sekarang sebagian orang gua tanya, oke, di situ memang di broker A memang murah gitu, freecom atau bla bla segala macam. Lu berani nggak invest 1 M? Gitu. Cuma kalau orang invest 20 juta, 30 juta ya udahlah gitu. Nggak ada legalitasnya ya udah tuh orang tutup mata. Tetap aja kalau hilang sakit sih Kak. Iya betul. Kalau hilang sakit sih. Cuma kan kalau di lokal ya lu invest 1 M, 2 M ya orang masih aman gitu. Maksudnya dananya nggak kemana-mana, lu klaim masih bisa. Karena ada apa Karena tuh? ada legalitasnya. Legalitas gitu. Sama mungkin ada rekening segregate juga ya kalau nggak salah ya. Rekening terpisah itu ya. Betul. Nah legalitasnya dari mana sih Pak? Kalau di Indonesia kita biasa pakai apa sih? Ya Bapepti. Ya. Bapepti ini jadi kayak penaungnya lah ya. Penaungnya ya. Untuk jadi kalau ada apa-apa kita semua di bawah legalitas dia lah ya. Betul Pak. Terus sekarang kalau udah punya untuk strategi ke kliennya gimana nih?
Di sekarang ini mungkin dulu tinggal ngomong trading bla 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 segala macam, ya orang juga jarang mikirin komisi. Nah sekarang ini gue lebih kayak gini Pak Halim, gue sekarang ngobrol sama orang tuh atau tawarin trading tuh ya win-win solution aja. Pak ini trading kayak gini, ada untung ada rugi ya kan. Yang penting tahu haknya dulu nih, hak masing-masing. Haknya si nasabah apa? Profit. Untung ya nasabah boleh tarik, terserah gitu. Haknya broker apa? Haknya gue itu apa? Haknya gue adalah komisi. Jadi kita masing-masing udah punya hak masing-masing nih. Haknya nasabah adalah profit, haknya gue adalah komisi. Ya kan? Itu pertama itu. Kedua adalah, terus ada nasabah, terus kalau gue rugi gimana? Nggak kayak gitu loh. Gue rugi kan lu tetap dapat komisi. Nah, ya kan? Betul. Ya gue bilang, kalau lu rugi, gue cover dari komisi gue yang gue dapat dari lo. Ya kan? Oh berarti bentuk tanggung jawab lah ya? Betul. Jadi, iya, lo trading, lo rugi, gue cover kerugian lo dari komisi yang gue dapat dari lo. Cengli dong. Jadi istilahnya ini merupakan strategi yang dijalankan Angga ya supaya klien itu mau gitu ya? Betul Pak Halim. Yang pasti sih semua orang mau untung ya? Yang pasti semua orang mau untung. Cuma kan kita pikirin juga terburuknya apa, win-win solutionnya gimana. Terus setelah gue bilang, komisi gue share ke lu, komisi yang gue dapat dari lu gue share ke lu, terus nasabah ada bilang kayak gini, ya tetap aja bro, lu nggak rugi, gue bilang lagi, nggak rugi dari mananya, gue pantau market, gue handle tradingan lo, gue kirim berita, gue kirim strategi tradingnya, artinya kan itu effort. Ya kan, kalau lu bilang gua nggak ada rugi, ya itu effort gua, berarti lu nggak hargain dong. Berarti memang kalau dengan strategi gini ternyata cukup efisien sampai sekarang ya? Lumayan, yang penting kita keterbukaan Pak Halim. Kadang ada orang nggak ngomong bahwanya, oh ini ada charge komisi, nasabah buta, tahu-taunya memang ada charge komisi, ya nasabah trading aja gitu. Nah, terus kalau sekarang jalanin, kalau udah jadi manajer ya punya tim juga dong, pasti dong? Betul, Pak. Untuk menggiatkan tim ini supaya lebih agresif dan bisa mencapai target itu gimana kira-kira tipsnya? Iya, isi knowledge, Pak. Isi knowledge, pengetahuan terus. Betul. Ya? Sekarang pengetahuan apa nih? Iya, knowledge tentang trading, tentang market, tentang fundamental berita yang mempengaruhi harga. Produk mungkin ya? Betul, karena kalau mereka cuma sekedar kerja tapi nggak ada knowledge, mereka mau jualan apa? Ya kan? Yang ada malah jualan asal-asalan. Itu jualan asal-asalan itu yang menimbulkan banyak masalah, Pak. Berarti intinya kalau orang ini nggak bisa dibekali dengan knowledge, pasti dia susah jualan. Gitu ya. Dan susah jualan ya otomatis nggak capai target gitu ya. Kalau nggak capai target nggak dapat duit. Betul. Nah terus mungkin gue nanya, kalau nggak dapat duit pindah ke perusahaan lain. Aduh. Buat cari yang tempat makan lagi, baru lagi. Oh itu kejadiannya seperti itu ya? Iya. Wah, pengalaman banget, ini ketahuan banget. Ya, karena jadi lu pindah berapa kali? Iya, betul, Pak. Sekarang gue mau nanya nih. Kalau selama kerja beberapa tahun terakhir nih, pasti ada pengalaman-pengalaman unik ya? Betul. Pengalaman unik itu ya mungkin gue nggak tahu ya, dikasih bagian profit kali, ya kan? Mungkin gede atau apa. Kira-kira apa nih pengalamannya nih kira-kira? Iya, pengalaman uniknya adalah, ya banyak lah. Kayak yang tadi gue sampaikan, kalau marketing nggak ngerti knowledge tuh akan banyak masalah. Nah, kadang marketing tuh suka asal jualan aja, Pak. Gue punya marketing, tiba-tiba telepon klien bilang, Bu, ini tingkat profitnya 20% per bulan. Nol risk. Ya kan? Itu orang dari Bandung, klien dari Bandung langsung ke Jakarta mau invest, Pak. Gila ya, 20% sebulan tidak ada risk. Iya. Marketing tuh ya, jualan. Gila, ngeri banget ya. Terus. Akhirnya gue temuin nih nasabah, ya kan. Oh iya, saya mau invest. Ini tingkat profitnya 20% kan, dan nggak ada kerugian gini segala macam. Oh, akhirnya gue jelasin ulang, Pak. Gue jelasin ulang, yang tadinya dia menjanjikan mau invest sebesar 200 juta. Akhirnya gue jelasin ulang bahwanya, oh ini ada resikonya, Bu, bla 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 segala macam. Ya kita jelasin apa adanya lah. Alhasil ya jadi invest, cuma nggak sebesar itu. Berarti sebenarnya itu mungkin kalau awal sebagai pemancing dulu ya. Iya, betul, Pak. Ternyata orang itu kena, dia langsung berangkat nih, ngecek bener nggak nih omongannya gitu kan. Ternyata lu luruskan lagi, tapi memang tidak sesuai ekspektasi awal, tidak sesuai harapan awal, tapi tetap
mereka setelah ngerti, mereka tetap invest. Iya, karena kita harus jelasin tentang resikonya, Pak. Gitu. Terus kalau pencapaian, tadi kan untuk hasil kerja nih, pencapaian pribadi sendiri sekarang udah dapat apa aja sih biasanya dari trading forex ini? Ini boleh korek-korek sedikit dong, mulai. Iya, soal pencapaian ya. Ya mungkin selama kerja 9 tahun, masa nggak dapat apa-apa gitu kerja di marketing, nggak ada menarik-menariknya dong. Kalau boleh tahu sedikit. Ini pemicu gue mungkin masih ada di dunia trading ini. Gue pernah dapat ya lumayan besar lah, Pak. Lumayan besar ya. Lumayan besar. Enggak besar relatif. Oh, besar relatif ya. Oh iya benar sih. Oke. Jadi gue telepon orang itu orang Cini Surabaya lah. Gue telepon klien itu benar-benar straight banget. Gue telepon dia nggak mau ketemu gue. Akhirnya gue telepon terus gue gangguin terus. Akhirnya dia bilang, enggak, bukannya gue nggak mau bisnis. Cuma bisnis gue udah banyak, istri gue nggak keurus. Buset. Sampai pada akhirnya dia bilang ke gue bilang ke dia, Pak, saya minta waktu 30 menit aja untuk jelasin bisnis ini. Kalau bisnis ini, setelah saya jelasin bisnis ini nggak luar biasa, saya nggak ganggu lagi. Berarti lu cuma minta waktu dia 30 menit ya? Akhirnya dia mau nih, Pak Alim. Ketemu gue, akhirnya dia mau. Nah, setelah ngobrol di Surabaya atau Jakarta nih? Di Jakarta. Kebetulan lagi di Jakarta ya. Oke. Terus gue ketemu dia dan kita ngobrol nih. Itu gue ngobrol itu bener-bener diwaktuin. Oke, waktu lu 30 menit dari sekarang. Gue jelasin tentang forex sesimpel itu kan. Dari waktu 30 menit itu kan. Setelah gue ngobrol 20 menit, dia remind gue bawahnya, waktu lu sisa 10 menit lagi nggak? Ini orang appreciate waktu banget ya. Betul, akhirnya gue bener-bener jelasin. Nah, sampai ya udah kita putus di 30 menit karena memang beliau juga sibuk mungkin ya. Sampai pada akhirnya kita ada ketemuan kedua. Karena berarti dia ada interest. Iya, betul. Harus pancing interest dulu baru lanjut. Oke. Pas ketemuan kedua ya di situ waktunya agak senggang lah, kita ngobrol, makan, minum segala macam, dan baru di situ gue jelasin tentang sistemnya. Sistem perdagangannya, tentang software yang kita gunakan, tentang legalitas. Tentang tingkat profit dan resikonya. Nah, setelah itu baru gue jelasin. Setelah itu dia ngerti, ya barulah dia mulai trading, mulai invest. Ya. Oke. Betul. Nah, itu yang dengar-dengar kata hasilnya lumayan ya. Itu lumayan, Pak. Oke, luar biasa. Jadi kerja keras ya, terus menerus dengan berbagai tips dan strategi, coba dijalankan, mulai mendekati klien secara konvensional. Gue nggak sebut di situ di sini gue nggak sebut income gue. Di dari waktu 30 menit itu ke depannya, gue dapat nasabah trust gue, dia invest ke gue 6 miliar, Pak. 6 miliar? Iya. Itu 6 miliar invest ya. 6 miliar bukan income gue. Gile, 6 miliar invest. Biasa sih kedengar-dengar bisa dapat lumayan tuh ya. Dengar-dengar. Tapi ya oke lah, itu privasi, tapi ya kita tahu lah dengan orang invest 60 miliar berarti ada satu tingkat kepercayaan dari si klien terhadap Angga gitu kan. Yang penting dia percaya dulu sama lu nih gitu kan. Kalau enggak, ngapain gue naruh duit 6 miliar gitu sama orang gue nggak kenal ya, apalagi cuma gara-gara 30 menit kan. Nah, 30 menit yang luar biasa bagi lu dan menghasilkan investment yang luar biasa. Nah, satu lagi Kak, pertanyaan terakhir. Sebelum ini tutup, kita lihat bagaimana sih sekarang, kan banyak sekarang kondisi lagi pandemi corona. Ya nggak? Pandemi corona di mana kegiatan marketing sangat terganggu. Banyak perusahaan yang mungkin juga tutup, banyak juga bisnis yang mengalami hambatan, ya kan? Nah, kalau sekarang ada marketing baru yang mau yang mau coba untuk bisnis di trading forex. Ada tips apa kira-kira lo? Tips sih ya mungkin sama kayak yang lalu-lalu. Gue cuma berpikiran kayak gini, corona covid ini kan menghambat orang. Artinya banyak orang atau pengusaha yang ngerem nih, Pak. Ngeremnya apa? Kayak kebentur, wah nih toko nggak jalan segala macam. Gue cuma bilang ke marketing, di saat orang-orang pada ngerem, lu ngebut. Berarti tipsnya adalah para pengusaha ini lagi pada ngerem dan mereka nggak ngerti lagi dengan kondisi yang seperti ini mungkin ya. Udah saatnya lu kasih peluang ke mereka. Untuk recovery bisnisnya dia yang mungkin lagi sedang nggak jalan. Gitu. Jadi lu kasih tips lah ya ke dia orang-orang ini ya. Banyak restoran yang sekarang ya gue bilang nggak jalan lah. Jadi online aja lah. Iya betul. Ya lu kasih solusi gimana caranya mereka bisa recovery bisnis dia yang lagi nggak jalan ini. Dengan cara apa? Trading ya. Lu kasih sistemnya. Gimana caranya uangnya mereka bisa berkembang. Seperti itu aja sih.
Oke, terima kasih banyak lu Gak. Lu udah sempat mampir di sini dan ngobrol-ngobrol dan sharing tips ke gue dan teman-teman yang ada di sini. Sama-sama, Tentu saja ini sangat berharga ya. Gue thank you banget atas kesempatan lu bisa di tengah kesibukan lu, gue sita lu 15 menit nih. 15 menit jadi 3 miliar aja karena 30 menit jadi 6 miliar kan. Oke. Thank you Pak Lim. Buat teman-teman yang masih mau coba bisnis trading di marketing di bidang forex ini, ya ini ada tips dari teman saya Angga yang mudah-mudahan sangat bermanfaat dan bisa Anda share, subscribe atau like dari video YouTube ini apabila Anda merasa ini sangat bermanfaat. Oke, jangan lupa teman-teman selalu jaga kesehatan, tetap fokus dan sampai jumpa di talk show berikutnya.